Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah berkunjung ke channel YouTube Samsul Kurniawan. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupas sebuah novel yang ditulis oleh Kunto Wijoyo berjudul Mantra Pejina Ular. Novel ini terbit pertama kali di Kompas pada tahun 2000 dan buku yang saya akan review ini merupakan cetakan keduanya yang terbit pada tahun 2003. Sebelum kita mengupas novel ini, perlu saya berikan sedikit pengantar mengenai siapa Kunto Wijoyo yang menulis novel ini. Di Indonesia, Kunto Wijoyo dikenal sebagai seorang budayawan, sastrawan, dan sejarawan. Kunto Wijoyo yang merupakan guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada, menulis novel, cerpen, puisi, dan banyak buku-buku lain, termasuk buku-buku yang bertemakan Islam. Kunto Wijoyo juga merupakan kolumnis di sejumlah media massa, dan di tengah-tengah masyarakat beliau bergabung di organisasi Muhammadiyah, dan beliau sangat sering juga menjadi penceramah di masjid-masjid. Dari penelusuran saya, pada saat Kunto Wijoyo ini menjadi mahasiswa, beliau sudah akrab dengan dunia seni dan teater. Sebab itu, ia pernah menjabat sebagai sekretaris Lembaga Kebudayaan Islam atau yang disingkat dengan LEKSI, dan menjadi ketua dari studi grup Mantika setidaknya sampai tahun 1971. Dan karena aktivitasnya di dunia seni dan teater ini pula, beliau memiliki kesempatan bergaul dengan beberapa seniman dan budayawan muda, sebutlah seperti Arifin Cenur, Subah Asa, Ikran Negara, Hairul Umam, dan Salim Said. Sebagai dosen, Kunto Wijoyo dikenal mahasiswanya sebagai seorang yang sangat berintegritas. Bahkan, meski dalam kondisi sakit, Kunto Wijoyo ini tetap masih mau membimbing mahasiswanya. Anak kedua dari 9 bersaudara ini kemudian menghembuskan napasnya yang terakhir akibat komplikasi penyakit sesak napas, diare, dan ginjal yang ia derita setelah beberapa tahun mengalami serangan virus meningoencephalitis. Kunto Wijoyo meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Sehubungan dengan video review kita sekarang ini, betul bahwa telah banyak karya sastra yang diterbitkan pasca Orde Baru yang mengupas seputar kehidupan di masa itu, di masa Orde Baru maksud saya. Karya-karya tersebut secara umum banyak yang berlatar belakang pemerintahan Orde Baru yang lazim dikait-kaitkan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang dan bertindak represif terhadap semua pihak yang mencoba melawan pemerintah. Karya-karya prosa tersebut umumnya membongkar kelaliman Orde Baru dalam merampas hak hidup para mantan tahanan politik atau yang disingkat dengan TAPOL, serta pihak-pihak yang dituduh terlibat dalam gerakan pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di tahun 1965. Dengan latar belakang peristiwa serupa seputar kehidupan di era Orde Baru, namun ditulis dengan sudut pandang dan gaya penceritaan yang jauh berbeda dengan novel-novel semacam itu, Kunto Wijoyo melahirkan karya prosanya yang akan kita bahas ini, berupa novel Mantra Pejina Ular. Baik teman-teman, Mantra Pejina Ular ini mengisahkan kehidupan Abu Kasan Sapari, seorang pegawai kecamatan di kaki Gunung Lawu, yang juga merupakan seorang dalang wayang yang handal dan kreatif dalam menghadapi sebuah kemelut politik di tingkat desa. Abu yang tidak memiliki pengalaman ataupun hasrat untuk berpolitik
justru menemukan dirinya di tengah-tengah badai pertarungan politik. Mengapa begitu? Karena ia memiliki kemampuan mendalam. Meski pertarungan politik itu tidak diceritakan secara gamblang oleh Kuntowijoyo dan dieksposnya secara terbuka, namun dengan beragam perlambang yang digunakan olehnya, tetap terasa intrik-intrik yang dilancarkan pihak tertentu untuk memuluskan jalannya mencapai kemenangan politis. Kuntowijoyo yang terlahir sebagai seorang Jawa dan menyadari sepenuhnya kejawaannya, menuliskan kisah Nini dengan nuansa Jawa yang sangat kental. Tema surrealistik yang terkesan mistik berpadu dengan spiritualisme Islam yang berakulturasi dengan budaya Jawa, semakin nampak pada fragmen di mana Abu mendapat kemampuan berhubungan dengan apa yang disebut mantra pejina ular. Mantra itu ia dapat dari seorang kakek tua yang sama sekali ia tidak kenal. Kemampuan itu barangkali sempat dianggapnya sebagai kutukan karena sebisa mungkin ia harus melindungi ular-ular dan harus menguburkan bangkai ular ketika ia temukan dalam keadaan mati. Sehingga tentu perilaku demikian ini di tengah-tengah masyarakat dianggap aneh ya, dan beraroma klinik. Tetapi kemampuannya dalam menjinakkan ular ini dipadu dengan kemahirannya dalam mendalang, serta kreativitasnya dalam memecahkan masalah justru membuatnya cukup dikenal dan menjadi salah satu pegawai kecamatan yang terbangga. Penceritaan Abu yang mendapatkan mantra pejina ular barangkali merupakan suatu alegori atau dapat pula dianggap sebagai sebuah apa yang kita sebut dengan red herring, yaitu suatu fragmen cerita yang bisa mengarahkan pembaca untuk terdistraksi dan teralihkan dari konflik cerita yang sesungguhnya. Juga layaknya pribadi Jawa pada umumnya, dan seperti istilah yang pernah dikemukakan Kuntowijoyo di berbagai karya-karyanya yang lain, kisah ini tidak diceritakan secara tokleh kalau dalam bahasa Jawa, secara lugas apa adanya, tetapi lebih banyak digunakan perlambang, metafora, dan perumpamaan. Perumpamaan tersebut muncul pada saat Abu menayangkan lakon-lakon wayang dengan sindiran yang mengena, sesuai perkembangan pertarungan politik yang terjadi di desanya, yang juga membuatnya dimutasi ke kecamatan lain karena aktivitasnya yang dianggap membahayakan pihak-pihak tertentu. Pendekatan yang sama juga dilakukan saat Kuntowijoyo mengisahkan hari-hari menjelang runtuhnya Orde Baru, yang tentu saja maksudnya dapat dipahami pembaca yang memahami sejarah negeri ini. Saya yang membaca novel ini, yang lahir pada tahun 1983, kemudian ikut menyaksikan secara langsung, walaupun itu lewat media televisi tentang runtuhnya Orde Baru, bisa memahami apa yang dimaksud oleh Kuntowijoyo, walaupun itu disajikannya dalam bentuk metafora dalam novel Mantra Pejina Ular ini. Saya kutipkan dari salah satu petikan novel begini: Tegal Pandan dapat hujan kiriman, artinya hujan pada musim kemarau. Hujan lebat itu disertai angin ribut. Orang-orang berpikir bahwa hujan salah musim, dan angin ribut pasti pertanda buruk. Orang takut keluar rumah, gardu Siskamling pun sepi. Hanya piket polisi di kecamatan yang bertahan. Orang mengkhawatirkan beringin di terminal setiap kali ada angin besar. Orang sekitar terminal mendengar suara rak-rak-kreketek, bruk. Pagi hari hujan dan angin reda. Orang-orang keluar ke terminal. Beringin itu tumbang. Pohon yang selama ini tegak menghadapi musim hujan dan angin itu terbujur. Akar-akarnya mencuat di atas tanah. Maka kalau kita membaca Mantra Pejina Ular, novel yang ditulis oleh Kuntowijoyo ini, novel ini menarik dan bisa kita bedakan dengan novel-novel lain yang berkisah seputar kehidupan di masa Orde Baru. Kalau novel-novel yang lain
lebih banyak menelusuri sejarah dalam konteks yang kontekstual, terutama berkaitan dengan orang-orang yang bergabung dengan kelompok dalam tanda kutip kiri, maka dalam novel Mantra Pejina Ular ini, Uto Wijoyo lebih menampilkan keadaan sosial politik di tingkatan mikro yang terjadi pada masyarakat pedesaan yang sebutlah masih sangat tradisional. Novel ini dapat dianggap sebagai suatu potret keadaan sosial masyarakat di zaman tersebut yang dapat menjadi cermin bagi keadaan bangsa kita ini secara keseluruhan pada masa itu. Baik, teman-teman, demikian review kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal. Sampai ketemu di video berikutnya, tentu dengan buku lain yang juga tak kalah menarik untuk kita review.